Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, bertemu lagi di Renungan Harian GKI Kebun Jati. Hari ini kita akan sama-sama membaca dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13, tetapi saya akan membacakannya dari ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah panggilan untuk ikut menderita. Saudara, kalau saudara mendapatkan tema seperti ini, tentu kita bertanya, siapa yang mau atau suka dengan penderitaan? Penderitaan merupakan sesuatu hal yang sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang. Tetapi dalam bacaan kita hari ini, Paulus justru mendorong Timotius untuk menjadi kuat. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 kalau saudara baca, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus mendorong Timotius untuk menjadi kuat dan ikut menderita. Dalam 2 Timotius 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, saudara, Paulus mendorong Timotius untuk menjadi kuat dan ikut menderita, tentu dalam konteks pada saat itu bahwa pelayanan pemberitaan Injil itu menjadi sesuatu yang menantang. Menantang dalam arti adalah di mana para pengikut Yesus dianggap sebagai bidat dan dikejar-kejar oleh para penguasa, oleh orang-orang agama Yahudi dan sebagainya. Maka itu bukan tanpa alasan saudara Paulus mendorong Timotius untuk menderita. Dasar alasan Paulus kenapa Timotius harus kuat di dalam penderitaan itu adalah karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Yang tadi kita baca bisa di ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Jadi Paulus mengajak Timotius untuk kuat dan ikut menderita dengan dasar yang pertama adalah karena kasih karunia Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang pertama-tama ini dirasakan atau sudah dialami oleh Paulus, yang tidak pernah meninggalkan dia sekalipun dia sudah mengalami banyak penderitaan. Maka itu ini pesan kepada seorang muridnya yang dia kasihi untuk tetap bertahan di dalam segala sesuatu yang sedang dilakukan oleh Timotius sebagai seorang yang muda yang dipercaya untuk memegang sebuah jemaat. Maka itu Paulus memberikan 3 gambaran bagaimana Timotius bisa menjadi kuat di dalam penderitaannya. Yang pertama, Paulus menggambarkan harus seperti seorang prajurit yang baik. Saudara, prajurit yang baik itu akan berjuang dengan komitmen penuh kepada Kristus Yesus yang memilikinya. Itu ada tadi di ayat ketiga dan di ayat 4 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dan Paulus mengatakan komandan kita ini adalah Yesus Kristus yang memberikan kepada kita tanggung jawab itu. Maka itu Paulus mengajak Timotius untuk berjuang seperti seorang prajurit yang baik, yang berjuang dengan komitmen penuh kepada komandannya. Yang kedua, Paulus memberikan gambaran berjuang itu harus seperti seorang olahragawan yang bertanding sesuai aturan untuk memperoleh mahkota. Tentu pada saat itu olahragawan itu banyak dilakukan pada zaman kerajaan Romawi. Dan mereka berjuang untuk memperoleh mahkota, tetapi mahkota yang fana. Mahkota yang fana itu digambarkan dengan sebuah mahkota yang dibuat dari daun-daunan cemara berbentuk lingkaran. Ya. Tetapi Paulus mau memberikan gambaran kepada Timotius bahwa apa yang diperjuangkan Timotius jauh daripada mahkota itu. Yang diperjuangkan oleh Timotius adalah mahkota kehidupan. Yang di ayat 5 dikatakan seorang olahragawan
hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dan Paulus memberikan gambaran misalnya dalam 1 Korintus 9 ayat 24-25, kita ini memperjuangkan mahkota yang kekal, yaitu keselamatan, kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maka itu apa yang kita kejar jauh melebihi pertandingan-pertandingan biasa yang ada di dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Maka itu Paulus memberikan gambaran harus kuat dalam penderitaan ini. Kenapa? Sebab kita tahu apa yang kita kejar, mahkota kehidupan yang disediakan Allah bagi kita. Nah, yang ketiga, saudara, gambarannya adalah seperti seorang petani yang bekerja keras dan pada akhirnya akan menikmati hasilnya. Itu digambarkan dalam 2 Timotius 2 ayat ke-6 yang mengatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Maka itu apa yang kita upayakan, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Dan Paulus memberikan 3 gambaran ini supaya Timotius kuat di dalam proses menjadi seorang yang dipercaya untuk memberitakan Injil, mengelola jemaat di tengah ancaman, aniaya, ditangkap, dan penderitaan tadi. Maka itu berjuang, bertanding, dan bekerja keras, saudara, menjadi inti dari firman kita hari ini. Ini merupakan 3 hal yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius untuk dilakukan agar ia menjadi pelayan Tuhan yang kuat dan tangguh menghadapi situasi apapun, bahkan penderitaan sekalipun. Selain itu, kalau kita membaca bagian ini, Paulus menegaskan bahwa dalam segala sesuatu yang dialami Timotius, Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian yang dibutuhkan oleh Timotius. Yesus Kristus pernah menderita, tetapi kemudian menerima kemuliaan yang kekal. Itu digambarkan dalam 2 Timotius 2 ayat 8. Dan Paulus adalah bukti nyata dari anugerah dan kekuatan Allah itu. Karena pemberitaan Injil yang diberitakan, Paulus mengalami banyak penderitaan. Kapal karam, dihina, disesah, bahkan dipenjara. Namun dengan anugerah dan kekuatan Allah, Paulus sabar menanggung semua penderitaan itu. Dan pada bagian akhir dari perikop ini, Paulus menguatkan Timotius dengan janji kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah di ayat ke-11 sampai ke-13 tadi yang saya sudah bacakan. Bahwa jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maka itu saudara, dalam kehidupan kita saat ini, di tengah situasi apapun yang kita hadapi, bahkan mungkin ketika kita harus mengalami penderitaan karena nama Tuhan, saudara jangan takut menghadapi penderitaan karena Kristus. Jadilah kuat dan ikutlah berbagian dalam penderitaan karena pemberitaan Injil Tuhan. Penderitaan yang kita alami oleh karena nama Tuhan, tadi dikatakan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan menjamin dengan kesetiaannya, dan ia akan selalu menyertai kita. Sebab itu saudara, mari kita tetap teguh di dalam Tuhan. Mari kita tetap percaya. Mari kita terus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, supaya kita dikuatkan Tuhan. Kita harus terus berjuang, kita harus bertanding terus di dalam kancah kehidupan ini. Dan kita juga harus bekerja keras untuk terus boleh mewartakan kasih Tuhan, baik melalui diri kita maupun dalam kehidupan kita dengan sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.